Sebenarnya cara memegang dan memutar setir itu tidak ada patokan yang pas. Tidak ada patokan yang diharuskan. Baik itu cara memegangnya seperti ini, atau cara memegangnya seperti ini, atau cara memegangnya seperti ini. Namun, diharapkan untuk pemula khususnya, cara memegangnya seperti ini. Agar apa? Agar saat memutar setirnya, itu tidak kebingungan. Tapi jika suatu saat sudah mahir, sudah pandai, kita bisa bebas memegang setir. Cara begini atau cara begini atau cara begini. Itu kalau sudah mahir. Kita juga bisa memegang setir, memutar setirnya dengan satu tangan kalau sudah mahir. Ya, gitu ya lor ya. Jumpa lagi bersama channelnya Pak Deku 29. Kali ini kita belajar memahami cara memegang dan memutar setir. Nah, untuk cara memutar setirnya, untuk pemula khususnya, itu dianjurkan seperti ini, agar apa? Agar saat kita berbelok, kita bisa menguasai kemudi, bisa menguasai setir. Misalkan kita berbeloknya hanya sedikit, kita cukup begini saja. Jadi, tangan kiri sedikit menarik dan tangan kanannya mendorong. Begitu juga sebaliknya kalau belok ke kanan. Ya. Kalau sudah mahir, misalkan kita sedikit berbelok ke kiri ataupun ke kanan, kita bisa santai saja. Sudah mahir seperti ini, tinggal gini aja. Ya, bisa satu tangan, bisa. Dengan catatan sudah mahir. Kalau pemula pakai satu tangan, ditakutkan nanti saat berbelok, mobil bisa kelewat atau bisa mengenai objek yang ada di tempat kita berbelok. Makanya dianjurkan memegang setirnya seperti ini. Untuk cara memutarnya seperti apa Pak D? Cara memutarnya dianjurkan khusus untuk pemula seperti ini. Begini, lalu yang kiri ke sini, yang kanan ke sini lagi, muter lagi ke sini. Untuk membaliknya gimana? Untuk membalasnya sama saja loh. Gini, ini gini, ini gini. Ya. Baik ke kiri ataupun ke kanan, dua tangan ini akan terus bekerja. Misalkan ke kiri, yang kiri ini narik, yang kanan ini dorong. Di sini. Ya, di sini. Lalu yang kiri ke sini, yang kanan ke sini, dorong lagi. Kalau belokannya tajam. Untuk membalasnya sama. Begini. Ya. Lalu yang kanan ke sini, yang kiri ke sini. Ya, seperti itu ya lor ya. Kalau belokannya tajam dan kita butuh lebih dari satu kali putaran, gimana? Caranya gini, kalau kita butuh lebih dari satu kali putaran, otomatis dengan catatan itu belokan sangat-sangat tajam. Jadi muternya begini, ini setengah, ya, setengah kali putaran. Lalu tangan kiri ini kita pindahkan lor, kita pindahkan. Karena nggak mungkin kalau kita mau terus begini kan, nggak mungkin. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu ini kita tarik tangan kirinya, narik, tangan kanan pindah lagi ke sini. Nah, ini satu kali putaran ya. Satu kali putaran. Balasnya juga seperti itu. Begini. Lalu yang kanan kita tarik ke sini. Yang kirinya begini. Ini pas satu kali putaran. Ya. Untuk belok ke kanan juga sama saja. Ini untuk mobil yang sudah power steering itu sangat-sangat ringan, sangat-sangat enak. Kita bisa main seperti itu. Kita bisa main seperti itu. Namun untuk mobil yang manual, yang belum power steering, biasanya para sopir itu cara menariknya begini. Boleh, boleh. Ya. Makanya kalau sudah pandai, sudah mahir, itu mau cara megangnya seperti apa, mau cara muternya seperti apa, tergantung rasa, kenyamanan, dan pasnya, feel-nya seperti apa. Gitu ya lor ya. Selanjutnya untuk pemula, ini kalau bisa jangan sampai Anda lakukan. Cara muter setir yang seperti ini, jangan sampai Anda lakukan. Sebisa mungkin hindari.
Ya, cara muter setirnya yang seperti ini sangat berpeluang berakibat fatal. Jadi begini, balesnya juga seperti itu. Ini sangat-sangat peluangnya sangat besar yang bisa mengakibatkan fatal. Mungkin saat berbelok, ya, berbelok itu walaupun belokannya yang belokan biasa ataupun belokan tajam, kalau cara muternya seperti ini seperti orang grogi, ya. Lebih enaknya muter santai saja, cara pegangnya juga santai saja, pegang gini aja. Tumpu tangan taruh di setir, begini saja. Nah, ini kelihatan menggenggam tapi tidak terlalu erat, genggam biasa. Cara muternya juga seperti itu, cukup begini saja. Ses, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, sekarang cara muter setir yang kalau bisa kita hindari tadi seperti apa? Misalkan ini kan setengah putaran ya, ini setengah putaran. Sekarang kita coba cara muter setir yang patah seperti tadi. Kita putar setengah putaran. Dari sini ya, dari sini. Nah, ini mulai lagi dari awal, lurus ya. Kalau kita putar setengah putaran, tapi dengan cara patah seperti ini satunya, lur. Ya, berapa kali kita harus bergerak tangan kita? 1, 2, 3. 1, 2, 2 minimal. Minimal 2. Kalau kita bisa sudah apa ya, sudah mulai terbiasa, minimal kita menggerakkan tangan kita 2 kali. Coba kalau kita muter setirnya santai, cukup sekali. Ya. Ya. Enak kan? Nah, jadi kita beloknya juga enak, bisa halus, bisa terasa nyaman, dan kemungkinan untuk mengenai objek atau apapun yang ada di sekitar itu sangat minim. Karena beloknya seperti ini. Cuman kalau beloknya seperti muter setir patah tadi, belok, belok, belok. Ya, sedikit, sedikit, sedikit. Pasti nggak enak. Makanya kalau bisa cara muter seperti itu, tolong sebisa mungkin, semampu mungkin Anda hindari, khusus untuk pemula. Oke ya lur ya, gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Lalu saat kita berbelok di tikungan tajam, itu harusnya bagaimana? Baik itu di tikungan tajam atau di tikungan yang biasa, tidak ada patokan khusus lur. Tidak ada patokan khusus. Tergantung tempat kita berbelok, tergantung apakah ada objek atau tidak di sekitar tempat kita berbelok. Itu aja intinya. Ya, kita bisa muter setengah kali putaran. Kita bisa muter 1 kali putaran. Ya. 1 kali putaran itu yang bagaimana sih Pak D? Nah, sekarang ini ya. Ini lurus seperti huruf T ya. Huruf T. Yang namanya 1 kali putaran, ini misalkan 0, ini kan harus kembali ke 0 lagi. Ya. Jadi ini setengah. Kalau kita teruskan ke sini, ini 1 kali namanya. Oke ya. Kembalinya juga seperti itu. Tekanan juga sama. Ini setengah. Kalau kita putar penuh, nah ini 1 kali. Jadi di belokan, walaupun belokan yang biasa atau belokan tajam, sekali lagi saya tekankan tidak ada patokan khusus harus berapa kali putaran. Karena samping kita melihat seberapa luas jalannya, apakah ada objek di kiri kanan kita saat kita berbelok, juga dipengaruhi dengan radius putar dari kendaraan kita. Masing-masing kendaraan tentunya radius putarnya beda lur. Itu harus dipahami. Oke ya, itu ya. Itu sedikit yang bisa saya bagi kali ini. Semoga bisa dipahami oleh pemula. Sekali lagi saya tekankan, cara megang setirnya tidak ada patokan khusus, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Namun untuk pemula dianjurkan seperti ini. Nanti kalau sudah mahir, sudah terbiasa, terserah Anda cara
cara muter dan cara megangnya seperti apa. Mulai belepotan lur kalau ngomong karena belum sarapan. Nah, gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan